Satu, dua, tiga, deng, anjing. Ini sekarang jalurnya ini lumayan gelap banget ini teman-teman. Yuk, 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 yuk. Bajingan, bajingan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Yazid di channel Yazidisme. Apa kabar kalian semua teman-teman? Dan sekarang ini kita akan melakukan perjalanan yang lumayan jauh ya, karena kita akan pulang ke Lamongan di malam hari teman-teman. Nah ini kita sekarang startnya itu di jam 18.30 ya sekarang ini, dan ini kita masih ada di daerah Klaten ya. Kita startnya dari Klaten teman-teman. Dan seperti apa perjalanan kita nanti, ikutin terus videonya ya teman-teman, karena kita akan mencoba jalur baru ya. Kalau biasanya kita itu pulang lewat Ngawi, Bojonegoro, terus Lamongan. Nah, sekarang kita akan lewat jalur lebih utara teman-teman. Kita akan lewat area ini, kalau dari map itu kita akan lewat Blora. Terus habis itu nanti kita juga akan lewat daerah Tuban teman-teman. Seperti apa perjalanan kita nanti, simak terus saja videonya ya teman-teman. Oke kawan, dan sekarang kita udah ada di jalan raya Klaten Solo teman-teman, dan kita sekarang berjalan ke arah timur ya teman-teman, ke arah Solo. Dan kurang lebih seperti inilah suasananya teman-teman. Ini aku sembari nyari ATM dan juga pom bensin teman-teman, biar nanti kita isi full, biar kita bisa tenang sampai rumah teman-teman ya. Dan sekarang kita sudah melewati Gapura Selamat Jalan Kabupaten Klaten teman-teman. Ini sekarang ada di jam 7:16 ya. Ini agak lama perjalanannya karena kita tadi berhenti buat ngambil uang di Alfamart, dan juga kita tadi ngisi bensin dulu teman-teman, makanya tadi agak lama ya ini. Oke kawan, dan sekarang kita udah sampai di daerah Sukoharjo ya, ini kalau nggak salah Kartasura teman-teman, daerah Kartasura Sukoharjo. Dan kalau kita biasanya itu pas pulang lewat arah Ngawi Bojonegoro itu kita lurus dari arah Klaten teman-teman. Nah ini kita sekarang belok ke kiri ya, yang mana nanti jalurnya itu, ini tembusnya itu nggak langsung ke Lamongan, tapi ke Tuban teman-teman. Jadi kita lewat jalur utara ya teman-teman. Ini tembusnya nanti itu ke utara, jadi kita lewat daerah Blora, terus Tuban ya, pokoknya daerah situ lah ya. Ini first time aku lewat sini malam-malam teman-teman. Paling nanti estimasi, aduh jalannya lerek. Estimasi kita akan sampai rumah nanti kemungkinan jam 12 malam teman-teman, kemungkinan ya. Oke kawan, dan barusan kita tadi melewati Gapura bertuliskan selamat, nggak ada selamat datang sih. Intinya Gapuranya itu langsung bertuliskan Kabupaten Karanganyar teman-teman. Dan di sini kondisi pada malam hari ini tuh cukup cerah ya teman-teman. Lalu lintasnya juga ini so far so good, nggak yang macet gimana-gimana, asik lah ini. Cuman jalanannya aja teman-teman ini yang agak bergelombang, dan apa ya, eman-eman motorku aku teman-teman, bar tak servis ya.
Dan ini menurut kalian penerangan lampunya ini gimana teman-teman? Kalau kemarin pas kita tes untuk pertama kali kan itu kan kondisi hujan ya teman-teman. Lampunya ini kalah sama air hujan. Tapi sekarang menurut kalian gimana nih posisinya? Ini jalanan lagi kering teman-teman. Apakah menurut kalian lampu ini tuh udah cukup terang atau kurang mas, upgrade lagi yang lebih mahal? Coba komen aja di bawah teman-teman. Dan kita barusan melewati tulisan Gapura Selamat Jalan Kabupaten Karanganyar. Ini sekarang kita di mana? Aku belum bisa memastikan ya teman-teman, karena posisinya ini lewat jalan kecil-kecil ya, sama map ini dilewatkan jalan kecil kayak gini, dan belum ada petunjuk arah yang bisa aku baca. Jadi aku nggak tahu ini sekarang kita ada di kabupaten mana. Intinya kita habis melewati Kabupaten Karanganyar teman-teman. Oke teman-teman, dan ini kita sampai sekarang so far sama Google Map masih diarahin buat lewat di jalan kecil teman-teman. Jadi kita dari tadi itu belum melewati jalan besar sama sekali ya. Ini kita ke jalan ke arah Kalioso teman-teman. Jalan ini tuh ngingetin aku sama jalanan di suatu daerah di Gresik ya teman-teman. Di dekatnya apa? Jibes. Itu kan banyak desa-desa di selatan jalan gitu teman-teman. Nah itu jalannya dan vibes-nya itu mirip kayak yang kita lewati sekarang ini. Dan ya ini perjalanan yang cukup unik sih teman-teman, karena kita kan melakukan perjalanan antar kota, antar provinsi ya istilahnya. Tapi sama Google Map kita dilewatinya itu di jalan yang bukan jalan antar kota sama antar provinsi ini teman-teman. Ini jalan desa aja ini kayaknya. Dan kalau aku lihat di map kayaknya jalan yang akan kita lalui ini tuh lurusnya tuh cukup panjang teman-teman. Aku nggak tahu ya kita akan di jalan ini tuh sampai kapan. Tapi kalau kita lihat dari map tuh jalanan ini tuh kita akan stay lurus terus sampai ke mana ya, Purwodadi kalau nggak salah. Lurus ke arah utara teman-teman. Ini aku pengen iseng teman-teman, mumpung sepi dan gelap ya sekarang ini. Aku pengen lihat gimana performa jarak jauh dari lampu ini pas jalanan kering teman-teman. Kita lihat 1, 2, 3 deng anjing. Di depan ada orang, nggak enak aku teman-teman. Tapi itu terang banget tadi teman-teman. Jam. Aduh. Jalanannya ini sumpah nggak enak banget teman-teman. Banyak lubang-lubang gitu loh. Aduh. Nah, kalau gini kan asik teman-teman. Ketok kabeh. Asik polrek. Ini kayaknya kita udah dilewatin jalan besar ini teman-teman. Saya tak lihat di map kita nanti jalanannya ke arah mana ya. Oke teman-teman, dan sekarang ini di jam 8 lebih 8 menit ya. Dan kita masih ada di daerah Gemolong teman-teman. Tadi itu di belakang lalu lintasnya itu cukup padat ya teman-teman. Dan ini kita sekarang ini masih jalan ke arah Purwodadi teman-teman. Purwodadi, Jawa Tengah ya. Dan semoga nanti lalu lintas di depan itu lancar ya teman-teman. Nah juga semoga perjalanan kita malam ini full dilancarkan ya, tanpa ada kendala. Dan semoga cuaca juga mendukung, karena tadi itu lumayan cerah teman-teman. Sedikit cerita sembari ngobrol-ngobrol teman-teman, kenapa pada perjalananku kali ini ke Lamongan itu kok malah lewat Purwodadi, Blora, Tuban, nggak lewat
Bojonegoro, Ngawi, terus ya jalur inilah, jalur biasanya lah teman-teman. Alasannya itu karena aku tuh ya pulang ke Lamongan itu tuh pasti lewat jalur Ngawi Bojonegoro teman-teman. Terus aku tuh udah mulai ngerasa kok kayak aku tuh udah ngerasa kayak bosen lewat situ teman-teman. Jadinya sesekali aku pengen coba lewat jalur lain biar perjalanan kita itu tidak membosankan dan juga tidak rawan ngantuk ya teman-teman. Karena jalur Bojonegoro Ngawi itu menurutku kurang menantang teman-teman. Aku kan udah pernah ya pulang kampung dari Klaten ke Surabaya lewat jalur Bojonegoro Ngawi itu di tengah malam teman-teman. Itu aku lewat hutan-hutan Ngawi Bojonegoro itu jam setengah 3 atau jam 3 pagi gitu ya. Itu ternyata rame banget teman-teman jalanannya. Aku ya ngerasa kayak ya gini doang. Aku tuh lebih suka kalau sepi teman-teman. Apalagi sekarang kan udah upgrade lampu, anjay. Pengennya tuh lewat di jalan yang sepi gitu teman-teman, sepi gelap biar bisa apa ya, ngetes kemampuan lampu ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang dari kemarin selalu nyuruh, Mas upgrade lampu, Mas upgrade lampu. Terima kasih bolo, asik juga ternyata pakai lampu ini ya, lampu laser H4 ini teman-teman. Sekarang kita kembali dilewatkan lagi, aduh anjay apa ini, kembali dilewatkan lagi sama Google Map di jalan kecil ya teman-teman. Dan ini jalanannya ini nampak sekali kalau ini tuh habis hujan ya teman-teman. Tapi semoga nanti di perjalanan kita ke depannya itu nggak ada drama kehujanan ya teman-teman, semoga. Soalnya kawanku ini lumayan abot teman-teman. Ini udan ini wah repot tenan men. Ya aku bawa sih jas hujan teman-teman, tapi hanya untuk sekadar turun dan naik lagi gue males teman-teman, abot soalnya. Jalannya masya Allah, jalannya masya Allah. Yuk. Ini kita nggak bisa ngebut teman-teman karena ini bukan jalan raya umum. Pertama itu, kedua jalan ini medeni ya, city lobang tenan medeni. Ini kita mau nggak mau pakai lampu jarak jauh teman-teman, biar nggak ini ya keterak lubang teman-teman. Dan juga ini tuh di depan kita ini ada berkabut sekarang. Ini tuh nggak tahu aku di daerah mana ya. Tadi itu terakhir sih kita lewat di daerah yang namanya tuh Sumber Lawang teman-teman. Oh sekarang ini masih jalan Sumber Lawang ya sekarang ini. Yuk perjuangan tenaga. Ini sekarang jalurnya ini lumayan gelap banget ini teman-teman. Yuk. Untung kita udah upgrade penerangan ya. Dan jalanannya ini basah teman-teman. Kayaknya ini beneran habis hujan ini. Sejauh kita lewat sini tuh jalanannya itu basah semua teman-teman. Dan fun fact, motorku tuh baru tadi pagi banget aku cuci teman-teman. Cuman ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga motor petualang, motor bersih itu sudah biasa ya teman-teman. Aduh, ini jalanannya ini so far kayak gini terus teman-teman sampai beberapa kilometer ke depan ya. Ini juga aku nggak tahu kenapa map tuh dari tadi tuh selalu ngelewatin aku ke jalan-jalan desa kayak gini teman-teman, nggak kayak biasanya ya. Kalau kita lewat jalur normal, lewat Bojonegoro Ngawi itu jalanannya itu nggak ada yang kecil gini teman-teman. Jalanannya itu bener-bener full jalan raya ya.
Tapi ini nggak tahu kenapa sama map ini kita dilewati jalan kayak gini. Dan ini kalau kalian lihat, nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak, tapi ini tuh berkabut teman-teman, lumayan berkabut ya. Assalamualaikum ya Ali kubur. Itu lumayan berkabut, lembab, sepi juga, dan nggak ada penerangan di kanan kirinya teman-teman, kanan kiri jalanan ini teman-teman. Ya ada tapi ya minim banget sih. Aduh, ini apa lagi ini Google Map ini. Serius ini kita dilewatin jalan kayak gini teman-teman. Ini tuh kalau di map sih kita akan ke arah Kedung Ombo teman-teman, tapi ini jalanannya bikin orang nggak yakin teman-teman. Jalanannya itu gelap. Ini kita di apa ya, dekat hutan soalnya teman-teman. Kita di dekat hutan, terus ini rumah di sini juga masih kayak rumah-rumah kayu gitu teman-teman. Oh, ternyata ini tuh kayak jalan pintas gitu ya teman-teman. Nah, ini jalan raya, ini baru bener teman-teman. Dan tak pikir mapnya tadi itu salah teman-teman, ngasih aku jalan kayak gitu. Woi, ini asik banget sih ini. Gelap, sepi, terus lampu penerangan kita terang banget. Asik ini asik. Nembus kabut bolo. Weh, ada kendaraan dari lawan arah, kita turunkan dulu. Nah, ini nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi ini kabutnya lumayan tebel teman-teman. Ya nggak setebel kabut gunung sih, tapi ya lumayan. Wow, ini jalanannya ini lumayan gelap teman-teman. Kita sekarang benar-benar berada di ini ya, tengah-tengah hutan teman-teman. Wih, apa itu? Ini lumayan, ini teman-teman, lampu baru kita ini lumayan membantu ya. Tapi aku gak expect sih kalau kita bakal ngelewatin hutan-hutan gelap kayak gini teman-teman. Jujur gak expect. Tapi kita nikmatin aja perjalanannya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di daerah Gundi teman-teman. Ini juga first time aku lewat sini dan first time aku dengar nama itu ya. Bukan dengar, sorry, baca dan ngerti nama Gundi itu baru kali ini aku teman-teman. Setelah tadi kita melewati hutan-hutan yang cukup lebat, sepi banget teman-teman. Gak ada orang lewat sama sekali kecuali aku tok. Sepi banget anjay. Ini ada orang nyebrang juga nggak lihat kanan kiri. Dan alhamdulillahnya sekarang kita udah ada di jalan yang lebih ramai teman-teman. Ini nggak tahu termasuk jalan raya antar kota antar kabupaten atau enggak ya, tapi intinya ini jalan gede lah ya, jalan gede dan sudah lumayan ramai teman-teman. Kalau tadi itu benar-benar sepi banget. Aduh jalanin rek. Oke, update teman-teman, dan ini kita udah ada di daerah Purwodadi nih kayaknya teman-teman. Kita sudah masuk ke kawasan Purwodadi dan posisinya di sini tuh gerimis kecil-kecil ya teman-teman. Kotor lagi motorku, sayang banget padahal baru pagi-pagi tak cuciin. Dan ini lalu lintasnya ini nggak terlalu rame ya teman-teman. Dan jalanan yang kita lewati sekarang ini itu cukup apa ya, bergelombang, teman-teman. Ini sekarang kita sampai di perbatasan
yang bertuliskan selamat datang Purwodadi Grobogan. Anjay, akhirnya teman-teman, ini gak lama nanti kita akan jalan ke arah timur ya, setelah kita sekian lama berjalan ke arah utara teman-teman. Dan ini semoga nggak ada hujan deras ya di depan, semoga, karena ini dari tadi itu udah gerimis dan aku belum pakai jas hujan karena males teman-teman. Jai, kita sampai di Simpang 5 Purwodadi teman-teman. Ini kayaknya salah satu ikon kota Purwodadi ini kayaknya teman-teman. Ini first time sih aku lewat Purwodadi ya. Wah, ini jalanannya bacok banget teman-teman. Dan di sini bisa kelihatan kalau lampu motor kita ini mulai kalah ya teman-teman. Kalah dengan pantulan lampu jalan karena hujan. Tapi kalau jalanannya kering sih lampu kita itu kelihatan dengan jelas. Tapi karena ini hujan dan ya sudah terbukti kalah teman-teman. Mungkin kalau aku pakai lampu yang wattnya lebih gede ya, mungkin bisa lebih menolong teman-teman. Gak tahu juga sih, aku belum nyoba. Oke teman-teman, karena hujan semakin deras ya teman-teman, jadi mau nggak mau sekarang kita sudah pakai jas hujan ya. Dan ini kita masih ada di daerah Purwodadi. Nih aku tadi berhenti di Indomaret sebentar buat pakai jas hujan. Terus sekarang kita lanjut jalan teman-teman. Perjalanan kita kali ini masih kurang 4 jam ya, atau sekitar 183 km teman-teman. Semoga di depan tidak ada apa-apa dan selalu dilancarkan ya teman-teman. Alhamdulillah. Padahal tadi pas aku berangkat itu kering loh teman-teman, kering terus jalanannya basah. Sampai Purwodadi hujan. Mungkin kalau kita lewat Bojonegoro Ngawi mungkin nggak hujan ya teman-teman, mungkin loh, nggak tahu juga sih. Soalnya ini hujannya itu kalau kita lihat tadi itu hujannya itu dari arah utara teman-teman, sedangkan dari arah timur itu nggak hujan. Kenapa aku bisa tahu? Karena aku ngelihat dari kilatan petir di langit teman-teman. Kilat-kilatnya itu cuma ada di daerah utara, sedangkan di daerah timur itu nggak ada kilat sama sekali. Jadi asumsiku sekali lagi, mungkin kalau tadi kita lewat daerah Bojonegoro Ngawi itu kita nggak akan kehujanan teman-teman. Cuman ya udah lah ya, kita nikmatin aja, namanya touring, hujan terang ya digas. Rapengin hujanan ya numpak mobil. Yo, update teman-teman. Oke, masih cukup jauh ya perjalanan kita ini. Dan ini langitnya udah mulai gak terlalu hujan teman-teman, ini udah mulai terang, ini udah agak ada gerimis ataupun hujan lagi. View udah melelahkan teman-teman karena hujan ya. Hujan itu berkah dan cukup menguras energi di jalan teman-teman, apalagi buat para bikers yang naik motor kayak saya ini ya. Teman-teman, dan ini apa ya, kondisi jalan sekarang yang kita lewati ini kering rontang teman-teman, nggak ada jejak hujan sama sekali. Hujannya itu benar-benar cuma ada di daerah ini tok ya, benar-benar cuma ada di daerah Purwodadi teman-teman. Sini kita harus nyopot jas hujan lagi nih teman-teman, karena aku ngerasainnya itu gerah banget teman-teman. Update lagi teman-teman, ternyata sekarang gerimis ya, padahal aku tuh udah ada plan buat nyopot jas hujan teman-teman, tapi ternyata sekarang jalan yang kita lewati ini tuh gerimis, dan kayaknya ini gerimisnya itu
baru-baru sekarang ini teman-teman, karena bisa dilihat jalan depan ini tuh masih kering, berarti tadi itu di sini tuh nggak hujan dan ini baru gerimis teman-teman. Ya gagalnya pada hujan. Dan ini kita ada di Jalan Raya Purwodadi Blora teman-teman. Dan ini kita akan terus lurus mengikuti jalan ini ya. Ini jalannya itu nggak terlalu bagus teman-teman, banyak gelombang dan juga lubang-lubang jalan ya. Oke teman-teman, dan ini update sekarang kita ada di jam 10 lebih 6 menit teman-teman, dan kita udah sampai di daerah Blora teman-teman. Ini aku bisa tahu ini daerah Blora karena ya tadi aku baca pelang-pelang jalan gitu, ada tulisannya Blora-Blora gitu ya. Jadi asumsiku ini kita udah sampai di daerah Blora teman-teman, dan apabila nanti videonya ini enggak terlalu bagus, kucing koncol astagfirullah. Apabila ini nanti hasil videonya enggak terlalu bagus, tolong dimaklumi teman-teman, karena pasti lensanya ini kena air hujan ya teman-teman. Jadi secara panjang itu enggak terlalu bagus pasti. Dan sedikit review jalanan yang kita lalui saat ini ya, dari Klaten ke Lamongan lewat via Purwodadi Blora teman-teman. Ini sih lumayan lumayan berat teman-teman, karena pertama faktornya ini hujan, kedua jalanan yang kita lalui ini tuh nggak terlalu bagus ya teman-teman, dibandingkan jalur Bojonegoro Ngawi. Jalur Bojonegoro Ngawi jalanannya itu jauh lebih bagus dibandingkan jalur Purwodadi Blora teman-teman, karena ya jalur Purwodadi Blora ini tuh gak rata sama sekali ya jalannya, sering bergelubang gitu teman-teman. Itu nambah bete dan juga sakit pantat teman-teman. Ini kayaknya pertama dan terakhir aku bakal pulang dari Klaten ke Lamongan lewat Purwodadi Blora teman-teman. Kapok tenan aku, kapok men, jalannya welek bajingan. Fuck. Dari tadi aku kena trap terus loh teman-teman, di jalan lagi lurus ini tiba-tiba langsung blang, lubang anjing jalan Purwodadi Blora koyo tai cuy, sumpah. Bajingan. Oke kawan, dan kita lanjutkan perjalanan kita lagi ya. Setelah kita tadi sejenak beristirahat di sebuah Indomaret di Kecamatan Ngawen Blora teman-teman, dan ini sekarang ada di jam 10 lebih 46 menit teman-teman. Kita tadi istirahat kurang lebih ya 20 menit lah ya, duduk bentar sambil sebat tipis-tipis teman-teman. Dan sekarang kita lanjut lagi ya. Dan ini kita sekarang mau melewati gapura bertuliskan Blora Mustika. Ini kayaknya kita masuk ke wilayah Blora kota teman-teman. Kalau tadi kita lewat di kabupatennya, ini kayaknya sekarang ini wilayah kota ya. Kayaknya. Biyuh jalannya ngawuri bolo. Kapok tenang aku men lewat Blora. Gak akan mengulang kedua kalinya aku sumpah. Kalau gak terpaksa gak akan lewat sini aku men, kapok men. Dem jalannya ngawuri. Oke, update lagi teman-teman. Ini kita kembali dilewatkan ke jalan kecil ya. Ini kita masih ada di daerah Blora teman-teman.
Dan ini kembali kita dilewatkan sama Google Map ke jalan-jalan desa yang kecil-kecil gini teman-teman. Tuh mana jalannya juga nggak terlalu bagus teman-teman. Tuh jalanannya itu banyak yang apa rusak ya, parah. Ini tuh kalau tadi kita lewat Ngawi Bojonegoro itu jalanannya itu nggak akan separah Blora men. Wih gelap kanan kirinya, asik ya, asik. Dan ini jalanannya ini kering ya teman-teman. Tadi itu juga aku udah sempat kepikiran pengen nyopot jas hujan, karena males banget men berkendara pakai jas hujan kalau nggak lagi hujan, gerah banget. Tapi ini kayaknya nih bentar lagi gerimis teman-teman, karena ini udah mulai ini ya, aku mulai kejatuhan air setitik 2 titik teman-teman, tapi masih belum gerimis banget. Jalanannya juga masih kering teman-teman. Tapi buat jaga-jaga jas hujannya ini nggak aku lepas. Wah ini sama Google Map ini kita nggak tahu ya mau dibawa kemana ini teman-teman. Ini serius jalanannya paving teman-teman, anjay, paving bro. Ini mau dibawa kemana ini kita men. Oh udah jalan cor teman-teman, tapi ini sawah-sawah bro, anjay, mau dibawa kemana ini kita men. Ini kayak jalan di daerah Laren ya teman-teman, tapi bukan jalan kotanya ya, kayak jalan Laren tapi jalan antar desanya gitu. Mirip teman-teman, kanan kiri ini tuh sawah, nggak ada perkampungan, dan jalanannya itu masih cor-coran teman-teman. Kacau. Oh ini ada kampung men. Oh masih ini ya, ternyata masih ada warga di luar rumah ternyata teman-teman jam segini di Blora. Tak pikir Blora itu kalau malam itu bakal sepi mamering gitu ya, soalnya kan ya biasanya di daerah yang bukan metropolitan itu kalau udah jam 9 ke atas itu pasti udah sepi teman-teman biasanya loh. Tapi ternyata di Blora nggak gitu ya, masih di beberapa spot itu masih ada warga yang beraktivitas di luar rumah, padahal ini udah jam 11 malam lebih teman-teman ya. Dan ini panjang jalan kita sama Google Map dilewatkan di jalan pedesaan Blora ya teman-teman. Ini sih aku yakin ini bukan jalan antar kota antar provinsi, karena jalan antar kota antar provinsi itu nggak mungkin sekecil ini teman-teman. Ini tuh jalan desa ya, dan sama Google Map kita dilewatin di jalan kayak gini teman-teman. Poin plusnya sih tentunya sepi ya lalu lintasnya, jadi nggak banyak motor lalu lalang, nggak banyak bis lalu lalang. Tapi ya kekurangannya apa ya, jalanannya itu nggak sebagus jalan raya atau jalan gede pada umumnya teman-teman. Jalanannya itu cor-coran ya, nggak rata gitu ya. Ada Alfamart juga ternyata, tapi udah tutup teman-teman. Dan ini tuh di sini tuh kayaknya bekas ini ya, hujan, karena jalanannya ini basah tapi enggak yang basah-basah banget teman-teman. Ini udah agak-agak semi-semi kering ini. Dan dari tadi sejak kita melewati jalan pedesaan di Blora ini ya teman-teman, mungkin udah ada 10 sampai 20 menitan itu nggak ada bus lewat, nggak ada truk lewat,
nggak ada mobil lewat teman-teman, sepi banget, bener-bener sepi banget ya. Ini sih kalau kita lewat siang hari sih oke lah, enak teman-teman, banyak spot buat istirahat. Tapi kalau malam kayak gini malah justru ini ya teman-teman, membosankan, karena ya kita juga nggak bisa melihat pemandangan di sekitar ini teman-teman, nggak bisa melihat persawahan, nggak bisa melihat apa, cuman ada ya rumah-rumah biasa aja sih teman-teman. Wih, ini kita mulai masuk ke area sawah warga teman-teman. Rumah-rumahnya udah mulai menghilang ini di sini. Yap, dan kita masuk ke rumah-rumah lagi teman-teman. Ini aku penasaran, di daerah sini ini orang-orangnya itu mayoritasnya kerja apa ya selain bertani teman-teman. Soalnya ini tuh kayak apa ya, mau dibilang pelosok ya bukan pelosok juga sih sebenarnya. Soalnya aksesnya ini masih gampang, tapi kayaknya tempat kita lewat sekarang ini tuh jauh dari mall teman-teman, kayaknya loh. Jauh dari mall, jauh dari tempat bukan ya, kayaknya. Tapi kalau mungkin perkiraan itu salah, barangkali ada orang Gelora yang nonton video ini, coba kalian komen di bawah teman-teman. Rata-rata pekerjaan orang Gelora itu apa ya selain bertani teman-teman. Yap, dan update teman-teman, ini di daerah Gelora juga ya, kita masih di Gelora. Ini jalanannya ini lagi diperbaiki teman-teman. Off-road banget tadi aku main, karena jalanannya itu apa kebagi gitu ya, setengah-setengah. Dan ini cor-corannya juga lumayan tinggi teman-teman. Ini rodok medeni men lo toh, yuk medeni. Oh macet teman-teman, nggak bisa lewat kita ya. Teman-teman, dan kita sekarang sudah sampai di Tuban teman-teman. Ini jam 12 lebih 47 menit, dan kita akan mencari Indomaret yang masih buka ya teman-teman, karena ini Fantatu mulai kegas. Langsung nemu men. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut perjalanan kita lagi ya. Dan ini sekarang kita ada di jam 1 malam lebih 39 menit ya. Aku tadi berhenti lumayan lama di situ teman-teman, karena aku pesen kopi hangat. Dan ya tahu sendiri lah ya, laki-laki kalau udah minum kopi itu kalau nggak dikontrol itu pagi sampai siang, satu cangkir kopi itu nggak akan habis teman-teman. Dan itu tadi yang kejadian sama aku ya. Kopi kurang entek men, nikmati pelan-pelan sampai pada akhirnya aku merasa wah ini harus segera sampai rumah ini men. Dan ya wes langsung tak kebut teman-teman. Iya, dan sekarang kita udah melewati perbatasan Tuban Lamongan teman-teman, yang ada di jalan Gaindules Pantura ini ya. Dan sekarang kita udah resmi sampai di Kabupaten Lamongan teman-teman, di jam wara ketok jame bolo di jam 1 lebih 51 menit teman-teman. Wah hampir jam 2 ya.
Kita udah baru sampai di Lamongan dan ini perjalanan untuk menuju rumah ini masih ya dibilang jauh, nggak jauh-jauh banget, setengah jam sampai 1 jam lah teman-teman ini dari rumah ya. Paling kita nanti aku sampai rumah kayaknya itu nanti di jam setengah 3 atau mungkin jam 3 pagi teman-teman kayaknya.